Jangan lupa ingat selalu protokol kesehatan dengan menggunakan 3M, memakai masker, menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan, dan jangan lupa menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Nah, bagi Sobat PIS nih, jangan lupa juga tonton live streaming kami. Dan tentunya Rizky udah dibarengi orang nomor 1 di Kabupaten Mojokerto. Bisa say hello, Bu? Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam bahagia untuk seluruh pendengar radio PIS FM. Iya. Suara SMK PGRI Suko Mojokerto. Nah, pastinya bagi Sobat PIS yang udah lama stay dengan PIS FM pastinya udah tidak familiar lagi nih dengan suara Bunda tadi. Nah, bagi yang baru gabung ataupun baru gabung juga di live streaming, nanti kita akan perkenalan juga dengan Ibu Hajah Ihfina Fatmawati nih. Nah, langsung saja nih ya, kita masuk di segmen yang pertama. Ibu dalam rangka apa datang ke SMK PGRI Suko Mojokerto, Ibu? Baik, kalau secara informalnya ini dalam rangka kangen. Kangen nih ya. Kangen sekali. Ya. Karena SMK PGRI Suko ini adalah salah satu rumah ternyaman dan terindah saya, yang memberikan banyak kenangan dengan anak-anak dulu, yang mungkin sekarang semuanya yang dulu pertama-tama awal-awal saya diberi kesempatan bersama-sama dengan keluarga besar SMK PGRI Suko, mungkin sekarang semuanya sudah sukses barangkali ya. Saya berharap seperti itu. Mungkin juga sudah banyak yang berkeluarga begitu, yang dulu awal-awal saya datang ke sini, dan alhamdulillah setelah nggak terlalu lama sih, kayaknya masih sebentar nggak kesini. Hari ini Allah memberikan kesempatan saya bisa hadir di sini, dan semuanya masih dalam kondisi yang sama. Dalam masuk sini rasanya nyaman gitu ya. Ya meskipun ada beberapa perubahan gitu ya. Perubahannya adalah ketika saya bertemu kembali dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini, saya begitu menyadari bahwa ternyata saya juga sudah tua begitu ya. Karena ternyata penampakannya sudah ada sedikit berubah begitu ya, dari yang kemarin-kemarin begitu. Iya, alhamdulillah. Tapi semuanya kita syukuri karena itu adalah satu proses. Artinya ketika kita ini menua, kita bertambah tua, berarti kita ini sudah banyak diberikan kesempatan kemarin-kemarin oleh Allah Ta'ala untuk bisa melakukan hal bersama, untuk bisa berbagi, dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi intinya itu kayak kangen gitu, Bu. Informalnya kangen. Kalau formalnya hari ini ada kegiatan ya, untuk ujian, untuk adik-adik yang di Tata Boga begitu ya, sehingga nanti saya akan melihat secara langsung bagaimana adik-adik ini mulai dari prepare, mempersiapkan dan proses, karena ini kan masih pagi begitu. Ini ada sesuatu yang berbeda karena biasanya kemarin-kemarin saya datang pada saat adik-adik itu sudah selesai semuanya, tinggal set di meja, kita sudah lihat hasilnya. Tetapi hari ini spesial karena nanti saya akan lihat bagaimana mereka berproses, dan saya yakin ini bakal menyenangkan. Nah, baik Bu, kita lanjut nih ya Bu ya. Ini kayak tentang kesehatan juga. Nah, bagaimana perkembangan COVID-19 di Kabupaten Mojokerto khususnya tersendiri? Apakah udah turun atau masih stabil di tengah-tengah atau masih naik? Itu bisa dijelaskan Ibu? Saya akan mulai dengan satu kata, alhamdulillah begitu ya. Alhamdulillah juga. Jadi untuk kondisi COVID-19 di Kabupaten Mojokerto, sekarang ini pemerintah pusat dalam hal proses pengendalian penularan dan juga pencegahan COVID-19 menggunakan metode PPKM Mikro. Jadi pembatasan untuk kegiatan masyarakat berskala mikro, sehingga proses pembatasannya ini dilakukan dalam skala kecil, yaitu tingkat RT. Seperti itu. Sehingga kita setiap hari melakukan evaluasi terkait dengan bagaimana kondisi RT-RT di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto dalam hal proses penularan COVID-19 itu. Dan alhamdulillah untuk di Kabupaten Mojokerto zonanya adalah hijau dan kuning untuk PPKM mikronya. Jadi zonanya ini tidak lagi dilihat secara
kecamatan gitu ya, tetapi kita lihat per RT-nya RT-nya tadi. gitu. Sehingga secara umum tidak hanya di Kabupaten Mojokerto, secara nasional itu sudah melandai cenderung turun untuk penambahan kasus COVID-19. Apalagi sekarang vaksinasi juga sudah berjalan dengan masif, sudah semakin banyak warga masyarakat yang mendapatkan vaksin. Di Kabupaten Mojokerto juga seperti itu. Cuman ya karena vaksin ini kita mendapatkan apa ya istilahnya, pengadaannya itu dari pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kan juga harus dibagi untuk seluruh wilayah di Indonesia begitu. Kita sama-sama dan sehingga Kabupaten Mojokerto sendiri melaksanakan untuk vaksinasinya ini sesuai dengan jumlah vaksin yang kita terima dengan skala prioritas. Jadi kalau yang awal kemarin semuanya seluruh Indonesia kita mengutamakan untuk tenaga kesehatan. Selesai seluruh tenaga kesehatan sudah tervaksin, kita beralih ke bidang pelayanan publik. Nah, pelayanan publik kemarin sudah dimulai dengan seluruh ASN wilayah Kabupaten Mojokerto. Kemudian yang menjadi prioritas untuk pelayanan publik adalah para guru, karena kita harus segera mempersiapkan anak-anak di Kabupaten Mojokerto untuk segera bersekolah tatap muka, sehingga untuk persiapan itu kita utamakan para guru dulu, guru yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini guru SMP, kemudian guru SD dan guru PAUD, kita utamakan untuk semuanya mendapatkan vaksin sebelum nanti proses pembelajaran tatap muka. Seperti itu. Tapi yang jelas, meskipun kondisi ini sudah membaik, tetapi PPKM Mikro belum dicabut. Sampai saat ini sudah perpanjangan yang kelima untuk pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat. Jadi pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro ini tetap dilanjutkan sampai saat ini. Tentu saja nanti juga karena sekarang ini sudah menjelang bulan suci Ramadan, selama status pandemi COVID-19 ini belum dicabut di negara kita, maka berarti prokesnya ini harus tetap dilaksanakan. Kita tetap harus melakukan pembatasan karena meskipun sudah divaksin, sudah divaksin, itu tidak menjamin untuk menghentikan proses penularan. Karena proses penularan ini benar-benar baru bisa kita hentikan kalau kita bisa menjaga. Jadi yang menularkan ini menjaga dirinya supaya tidak menularkan, yang bakal ditulari menjaga dirinya supaya tidak tertular. Dengan cara apa? Yang paling simpel adalah dengan 3M yang sudah tadi sampai sebutkan tadi. Jadi utamanya masker itu adalah masih satu hal yang paling utama. Makanya setiap kali kita selalu mengingatkan masyarakat bagaimana masyarakat ini mempunyai kesadaran untuk selalu mengenakan masker dengan cara yang benar gitu, sehingga nanti karena dengan meningkatnya daya tahan tubuh masyarakat kita itu tidak menutup kemungkinan ada di antara kita ini dalam kondisi OTG, orang tanpa gejala. Nah, dan ini meskipun dia tidak punya gejala, kalau dia statusnya adalah OTG, dia akan bisa menularkan kepada yang lain. Nah, pada kasus COVID-19 ini, bagi orang-orang yang sehat yang punya imun yang bagus, maka dia ketika ada virus yang masuk ke dalam tubuhnya, dia akan bisa merespon dengan baik, melokalisir, meminimalisir, sehingga dia akan berada dalam kondisi sehat seperti orang yang tidak sakit. Tetapi bagi orang-orang dengan komorbid, nah komorbid itu apa? Dia mempunyai penyakit yang lain. Yang paling banyak ini yang membuat kondisi tubuh itu menjadi turun adalah gangguan pembuluh darah, kardiovaskuler, dan juga diabetes mellitus, kencing manis. Dalam dua kondisi ini, nah ketika seseorang itu mempunyai komorbid dua penyakit ini terutama, maka ketika dia terserang, tertular, dua penyakitnya ini akan segera memburuk begitu. Nah makanya dan juga ada penyakit yang lain ya, termasuk juga gangguan saluran pernafasan kronis gitu ya, yang punya bronkitis kronis biasanya itu pada perokok gitu, atau yang punya penyakit asma, atau gangguan pada organ tubuh yang lain, misalkan dia punya penyakit liver, punya penyakit ginjal gitu. Ternyata ketika dia tertular dengan COVID-19, kondisinya ini menurun penyakit yang sudah dimiliki itu. Itu yang kemudian membuat
Kenapa? Ketika seseorang ini ada yang kondisinya itu dia tertular tapi OTG, ada yang tertular tapi kondisinya ringan, kok ada yang tertular tapi kondisinya sangat berat. Nah, ini yang membedakan kondisi masing-masing dari orang yang tertular, seperti itu. Iya. Nah, tadi Ibu kan udah bilang nih ya kalau ada tatap muka. Nah, itu apa benar Bu kalau di bulan depan dan lebih tepatnya di tahun ajaran baru akan ada tatap muka, itu benar atau tidak Bu? Oke. Jadi dari Kementerian Pendidikan ini Iya. sudah diupayakan, sudah dibuatkan rencana untuk pembelajaran tatap muka itu nanti pada tahun ajaran baru. Iya. Memang seperti itu dalam kondisi apapun. Seperti itu. Tetapi sejak perpanjangan PPKM Mikro yang keempat, jadi yang kemarin berakhir pada tanggal 5, sekarang ini yang kelima, dan 2 minggu ke depan. Nah, itu dari surat edaran dari Menteri Dalam Negeri itu sudah disampaikan bahwa untuk proses pembelajaran, untuk proses belajar mengajar itu diizinkan dengan 2 metode, daring ataupun luring. Seperti itu. Nah, pada PPKM Mikro yang pertama sampai yang ketiga itu jelas dalam surat itu dinyatakan bahwa proses pembelajaran dilakukan dengan daring, titik gitu. Nah, tapi ini dari pemerintah pusat sudah ada kelonggaran karena memang sudah kondisi grafik dari penularan virus COVID-19 ya, tentu memungkinkan, dan kita juga sudah menjalankan vaksinasi secara masif, sehingga mulai dari perpanjangan PPKM Mikro yang keempat di situ sudah disebutkan boleh dilakukan. Nah, asal ada asalnya, asal dalam proses pembelajaran tatap muka itu prokesnya dijamin bisa dilaksanakan. Nah, maka tugas kami pertama, semua guru harus tervaksin dulu dengan istilahnya lengkap itu vaksin pertama dan kedua sudah diberikan. Kemudian yang kedua, kita harus betul-betul pastikan sekolahnya itu mempunyai sarpras dan juga SOP dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang sesuai dengan protokol kesehatan, mulai dari pemeriksaan suhunya, kemudian sarana prasarana cuci tangan pakai sabunnya, kemudian ruang kelasnya, bagaimana sekolah ini menjamin tetap ada jarak yang cukup antara satu orang dengan orang yang lainnya, termasuk juga bagaimana fasilitas untuk fasilitas umum yang dipakai bersama-sama. Kalau mungkin meja kursinya itu bisa pribadi lah satu anak, nanti tetap nggak boleh ganti-ganti di situ. Dan kemudian juga ada upaya untuk melakukan desinfeksi terhadap peralatan-peralatan yang ada di sekolah begitu. Nah, termasuk fasilitas umum yang dipakai. Apa fasilitas umum yang dipakai di situ di sekolah? Kamar mandi. Nah, itu juga kamar mandi, musola bersama begitu ya. Nah, termasuk juga bagaimana kalau misalkan nanti terjadi gangguan kesehatan kepada anak-anak ataupun guru. Nah, itu harus ada standar yang jelas. Jadi kalau yang kemarin mungkin ada UKS itu bisa dipakai untuk sementara untuk yang ringan. Kalau yang sekarang ini nggak bisa. Jadi UKS hanya tempat transit. Jadi begitu ada gejala langsung nanti untuk diarahkan ke fasilitas pelayanan kesehatan atau dipulangkan. Nanti kalau di tingkatnya SMA SMK mungkin anak-anak sudah istilahnya mandiri ya. Tapi kalau untuk yang SMP, SD dan PAUD SOP-nya kalau ada yang sakit, ada gejala, ada keluhan, langsung dibawa ke UKS, langsung orang tua diminta untuk menjemput seperti itu. Baik nih Bu, kita akan ada di penghujung talkshow kali ini. Jadi saya mohon minta sarannya untuk SMK PGRI Suko Mojokerto ini Bu. SMK PGRI Suko ini sudah luar biasa. Saya melihat SMK PGRI Suko ini sudah bisa membuat satu pandangan masyarakat yang dulu selalu memandang kalau sekolah negeri itu selalu lebih baik. Sekolah negeri itu selalu the best begitu ya. Dan para orang tua itu selalu ada satu kebanggaan gitu ketika anaknya itu diterima di sekolah negeri seperti itu.
Dan ternyata keberadaan SMK PGRI Soko ini sudah memberikan satu pilihan yang berbeda, sudah membuat masyarakat, khususnya para orang tua, ini punya alasan untuk merubah pandangannya terhadap pandangan yang kemarin-kemarin gitu, bahwa ternyata satu proses pendidikan yang baik, kemudian yang apa istilahnya itu punya perhatian yang lebih, memperlakukan anak-anak secara spesial, itu tidak harus berlabel negeri, seperti itu. Bagi saya satu proses pendidikan untuk anak-anak, khususnya anak-anak yang usianya sudah remaja menuju dewasa seperti itu anak-anak itu perlu diberikan satu lingkungan yang bisa memberikan penerimaan atas segala kondisi spesifik yang dimiliki oleh anak-anak. Bahwa setiap anak itu punya potensi yang berbeda. Bahwa setiap anak itu tidak harus punya sesuatu yang super atau yang lebih yang kemudian bisa dibanggakan dalam dirinya, yang pada umumnya orang-orang melihat itu adalah sebagai satu hal yang seragam. Karena potensi itu berbeda satu orang dengan orang yang lain, dan masalahnya tidak semua orang bisa melihat potensi ini sebagai sesuatu yang bisa untuk dikembangkan. Kadang-kadang anak-anak itu punya potensi, tetapi orang-orang di sekitarnya itu tidak bisa melihat potensi yang dimilikinya. Dan saya merasa SMK PGRI Soko ini satu bisa memberikan penerimaan kepada anak-anak apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jadi bagi saya nomor satu yang paling penting adalah penerimaan. Dan yang nomor dua adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk diperlakukan sama, kesempatan untuk dihargai sebagai seorang anak, sebagai seseorang yang bisa berkembang. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk tidak dijudge sebagai anak-anak yang tidak punya potensi. Itu yang saya rasakan di sini, penerimaan dan kesempatan. Nah, makanya ketika dua hal ini diberikan kepada anak-anak kita, saya yakin seseorang itu kalau sudah diterima dan dihargai, maka dia akan punya semangat dalam dirinya untuk berkembang. Apa sih yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya kembangkan dalam diri saya. Tapi ketika seseorang, apalagi anak-anak, itu kemudian datang sudah mendapatkan adjustment, kamu siapa, kamu bisa apa, seperti itu, maka dia pun akan merasa tidak dihargai, akan merasa apa ya istilahnya, dipinggirkan, dipinggirkan, dan kemudian oke, sudahlah, kalau memang Anda berpandangan seperti itu, maka saya akan menjadi seperti yang Anda pikirkan, dan itu sangat berbahaya. Gitu. Nah, makanya saya berharap keberadaan SMK PGRI Soko ini tetap melangkah, tetap berkembang, tetap memberikan penerimaan dan kesempatan kepada anak-anak, khususnya di Kabupaten Mojokerto. Semua anak tanpa terkecuali, tanpa memandang mereka punya apa, mereka dari kalangan apa, mereka bisa apa. Semuanya diterima dengan baik dan kemudian diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, berkembang sesuai dengan apa yang mereka miliki. Mudah-mudahan satu keluarga yang erat tali silaturahimnya ini betul-betul bisa terjaga. Semua guru-guru yang terlibat di sini, dan tidak hanya guru sih ya, semuanya termasuk tenaga administrasi, penjaga, siapapun yang terlibat di sini, termasuk para murid-murid dan juga orang tua, betul-betul bisa menjalin dan menjaga satu hubungan yang harmonis, kekeluargaan, yang intinya semuanya nanti adalah untuk kebaikan anak-anak kita. Karena bagaimanapun kita ini sebagai orang tua, satu hal yang harus kita ingat dan ini harus kita perjuangkan adalah kita ini sudah diberikan amanah, dan kemudian sudah diingatkan ya, kalau kita ini sebagai muslim gitu ya, kita berpegangan pada Al-Quran dan Al-Hadis gitu ya. Sudah jelas di dalam Al-Quran bahwa kita ini sebagai orang tua jangan sampai kita itu ketika kita meninggalkan anak-anak di belakang kita. Artinya apa itu? Artinya ketika nanti kita sudah tidak lagi bisa mendampingi anak-anak kita, jangan sampai kita meninggalkan mereka dalam kondisi kita itu khawatir.
Iya. Kenapa? Karena kalau kita khawatir berarti selama kita mendampingi mereka, selama kita bersama mereka, kita tidak menyiapkan mereka, kita tidak memberikan kesempatan mereka untuk mereka bisa mandiri, untuk mereka bisa menjaga dirinya sendiri. Iya. Intinya seperti itu. Nah, baik, terima kasih Bunda, dan Sami-sami. kami ucapkan selamat untuk Ibunda yang telah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Mojokerto. Terima kasih. Semoga bisa amanah ya, Bu. Amin, amin. Mohon doanya, mohon Iya. supportnya. Saya tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa dukungan semuanya dan tanpa doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto. Iya. Matur nuwun. Iya. Dan terima kasih juga atas kehadirannya di sini. Sami-sami. Nah, baik Sobat PIS, Rizky juga ingin memberikan satu informasi nih, karena dari alumni SMKP Grisuko ini telah membawa nama Mojokerto sangat-sangat tinggi, yaitu dan besok akan berlomba di Rising Star Indonesia Dangdut. Maka oleh sebab itu, yuk kita sama-sama bantu vote dia biar bisa melaju lebih tinggi lagi. Nah, dengan cara download aplikasi RCTI Plus di Play Store kalian semua. Dan jangan salah lagi nih ya dengan cara vote-nya. Vote-nya itu secara live, jadi maka oleh sebab itu kalian juga harus live nonton TV-nya juga loh ya Sobat PIS.